selesai dari satu ibadah lagi ibadah yang lain. Jadi tidak ada batas akhir kita beribadah kepada Allah kecuali kematian. Fa idza faragta fansab. Apabila engkau selesai, ya. Ayat ini diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza faragta fansab. Apabila engkau selesai dari satu urusan, satu ibadah, fansab. Ya. Selama kita masih hidup, maka kehidupan itu fansab. Apa itu fansab? Fansab itu adalah kelelahan, keletihan yang kita dapati karena kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah selesai dari satu ibadah, fa idza faragta fansab, maka tidak ada dalam kehidupan seorang muslim jeda, masa istirahat, ya, dari ibadah itu tidak ada, ya. Ibadah itu tidak mengenal ada musim-musim tertentu, tidak. Ibadah dalam Islam disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan secara berkesinambungan. Secara berkesinambungan. Ada yang kita lakukan ibadah itu setiap hari, ada yang setiap pekan, ada yang setiap bulan, bahkan ada ibadah yang kita lakukan kesinambungannya itu sifatnya, durasinya itu tahunan. Ya. Maka nilai kita di hadapan Allah, ya, posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah sejauh mana konsistensi kita melakukan ibadah itu, bukan banyaknya ibadah, bukan banyaknya ibadah yang kita lakukan, tetapi sejauh mana kita melakukan ibadah itu secara konsisten, berkesinambungan. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza amila amalan athbatah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah melakukan satu amalan, maka beliau lakukan amalan itu athbatahu, secara konsisten. Ada amalan-amalan yang bagi kita itu hukumnya sunnah, tapi bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjadi wajib. Ya, seperti umpamanya salat malam, ya, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu bagi Nabi perintah. Ya. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita konsistensi, kesinambungan amalan yang beliau lakukan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, apabila kita sudah melakukan satu amalan itu secara rutin, ya, secara berkesinambungan, kemudian ada satu sebab yang menyebabkan kita terhalang untuk melakukan ibadah itu, maka disunnahkan bagi kita untuk mengqadanya, untuk menggantinya. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan 2 rakaat salat sunnah, 2 rakaat setelah salat asar. 2 rakaat setelah salat asar. Kita tahu tidak
Tidak ada sholat sunnah setelah sholat asar, tidak ada. Ya. Baik itu yang muakkadah, begitu pula yang gairu muakkadah, tidak ada 2 rakaat setelah asar, itu tidak ada. Tapi Rasulullah lakukan. Nah, ketika ditanya hal tersebut oleh Ummu Salamah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mahatani rak'atan?" Ya Rasulullah, yang kita tahu itu tidak ada 2 rakaat setelah sholat asar. Ini 2 rakaat yang engkau lakukan ini apa? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atani wafdun min Abdil Qais. Fashaghaluni 'anil rak'ataini ba'da adh-dhuhri fahuma hatan." Tadi setelah sholat duhur, kata Rasulullah, setelah sholat duhur saya tidak sempat melakukan 2 rakaat setelah sholat duhur karena saya sibuk melayani tamu yang datang dari Bani Abdi Qais. Ya Rasulullah setelah sholat duhur langsung menjamu, melayani utusan yang datang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah terlewatkan untuk melakukan 2 rakaat setelah sholat duhur. Fahumahatan, maka 2 rakaat yang saya lakukan setelah asar itu sebagai pengganti dari 2 rakaat yang saya lakukan setelah sholat duhur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Ya, tidak pernah meninggalkan iktikaf itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil ashril awakhir hatta tawaffahu Allah, sampai beliau dipanggil oleh Allah itu tidak pernah meninggalkan iktikaf. Tapi pada di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, Rasulullah beriktikaf dan istri-istri beliau berlomba-lomba untuk beriktikaf dan mau semuanya dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka berlomba-lomba memasang tenda mereka, ya, mu'takaf mereka itu di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Rasulullah itu adalah suami yang dirindukan. Ya. Kita ini tidak tahu dirindukan atau tidak. Jadi sampai Rasulullah itu beriktikaf, istri-istri beliau itu berlomba-lomba untuk dekat-dekat dengan beliau. Ya, padahal mereka faham bahwa selama beriktikaf itu wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Tidak boleh kalian melakukan cumbuan, mubasyarah. Ya, sementara kalian itu beriktikaf. Nah, karena melihat hal ini, Rasulullah ingin menguji ini istrinya mau ibadah atau mau dekat-dekat dengan saya. Akhirnya beliau keluar dari iktikaf. Tidak jadi iktikaf pada Ramadan itu. Ya. Ya. Jadi pernah Rasulullah tinggalkan iktikafnya di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Tetapi apa yang terjadi para jamaah sekalian? Dalam riwayat hadis beliau ganti iktikaf 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, beliau ganti di 10 hari pertama bulan Syawal. Nah, itu dalam rangka untuk apa? Menjaga konsistensi. Jadi amalan kita itu dinilai oleh Allah bukan dari berapa banyaknya amalan yang kita lakukan, ya. Ya. Tapi salah satu faktor penilaian penting, Allah menilai kualitas daripada amalan kita adalah ketika kita berusaha untuk menjaga konsistensi amalan itu.
Itulah yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah, yang paling disenangi oleh Allah adalah amalan yang dilaksanakan secara berkesinambungan, secara kontinu walaupun sedikit. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya, ini yang patut untuk kita jadikan sebagai prinsip kita di dalam beribadah kepada Allah. Baik ibadah-ibadah yang khusus, begitu pula dengan ibadah-ibadah yang sifatnya umum, yang tidak terikat. Termasuk usaha kita untuk mendapatkan ilmu. Ini adalah ibadah. Ya. Ini adalah ibadah. Dan ilmu itu prinsipnya memang harus diusahakan. Ya. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu memang harus didatangi. Tidak ada ilmu yang tiba-tiba datang kepada kita. Ada istilah orang, ya, apa itu orang, ya, ada namanya ilmu laduni. Ilmu laduni itu ilmu yang tidak dituntut tapi tiba-tiba datang. Mereka mengatakan seperti ilmu yang diberikan oleh Allah kepada Khidir. Ya. Wa'allamnahu min ladunna ilma. Istilah ilmu laduni itu dari ayat itu. Wa'allamnahu min ladunna ilma. Dan kami yang mengajarkan kepadanya dari sisi kami. Jadi ada yang mengatakan ilmu laduni. Dalam sebagian kalau bapaknya kiai, otomatis itu anaknya kiai. Meskipun anaknya tidak belajar. Yang penting anak kiai otomatis jadi kiai. Kenapa? Mereka mengatakan ilmu laduni. Padahal karakteristik ilmu itu harus diusahakan. Ya, makanya, ya, kalau kita lihat baca ayat, baca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengindikasikan, mengisyaratkan ilmu itu harus dituntut. Falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatum minhum liyatafaqahu fiddin. Ya. Jadi tidak semua orang harus pergi berjihad. Harus ada sebagian di antara mereka yang pergi untuk bertafakuh, mendalami agama. Jadi harus ada usaha. Ya. Harus ada usaha. Sama dengan hadis Rasulullah, man salaka tariqan. Siapa yang menempuh sebuah jalan, yaltamisu fihi ilman. Di jalan itu dia berusaha untuk mendapatkan ilmu. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini merupakan salah satu ibadah yang sangat mulia. Menuntut ilmu, kata para ulama, adalah ibadah yang bahkan dikatakan melebihi semua keutamaan amalan-amalan sunnah. Ya. Bahkan melebihi keutamaan qiyamul lail, melebihi keutamaan puasa sunnah. Begitu pula ibadah-ibadah sunnah lain. Tidak ada yang mengalahkan menuntut ilmu. Kenapa? Karena ibadah ini tidak akan benar, tidak akan maksimal kita lakukan kecuali disertai dengan ilmu. Ya. Disertai dengan ilmu. Maka menjadi sesuatu yang pantas untuk kita jaga konsistensi kita, kesinambungan amalan kita dalam menuntut ilmu. Ya. Idza ataital ilma kullaka a'taka nisfahu. Ya. Itu prinsip ilmu itu, kaidah ilmu itu. Idza ataital ilma kullaka a'taka nisfahu.
Kalau engkau mendatangi ilmu itu dengan sepenuh dirimu, ilmu itu akan menghampirimu setengahnya. Itu kalau Anda datang dengan sepenuh diri. Kalau sudah datang setengah-setengah, kalau kita datang sepenuh hati, sepenuh diri, memang tujuan kita untuk menuntut ilmu, ilmu itu akan memberikan kepada kita berapa? Setengahnya saja. Nah, bagaimana lagi kalau kita datang dengan setengah hati, ya, atau tidak dengan sepenuh keinginan yang sebenarnya, ya, maka akan semakin sedikit. Apalagi kalau memang tidak ada niat yang besar dalam diri kita, ya. Nah, inilah yang sebenarnya para ikhwah sekalian, hadirin hadirat sekalian, yang membedakan kita dengan para ulama-ulama, para salafus saleh kita terdahulu, ya. Kalau dari sisi fasilitas, apa yang kurang? Kita hidup di zaman yang serba mudah. Ya. Dahulu para ulama kita, kalau kita baca bagaimana usaha mereka untuk mendapatkan ilmu, itu penuh dengan pengorbanan. Penuh dengan pengorbanan. Ada di antara para ulama, makanya ada buku itu, ya, kitab Rihlatun fi Talabil Ilmi, rihlah, melakukan perjalanan jauh untuk menuntut ilmu, ya. Jadi ada rihlah, ada perjalanan. Sekarang kita tidak perlu berjalan jauh, ya. Yang penting ada HP, ada kuota, ilmu itu sudah bisa kita akses. Dahulu untuk menulis, untuk mendapatkan buku, mereka harus bayar, ya. Makanya harga kitab dahulu itu luar biasa mahalnya. Kenapa? Karena belum ada percetakan. Kitab-kitab itu masih ditulis tangan. Makanya sampai sekarang ada namanya manuskrip makhtutat, ya, dalam bahasa Arab, makhtutat, naskah-naskah manuskrip yang ditulis tangan. Itu nilainya mahal sekali, ya. Sekarang alhamdulillah tidak ada. Bahkan sebagian kitab itu ada di aplikasi. Apa yang kurangnya? Kita semua punya itu. Yang membedakan itu adalah himmahnya, semangat kita. Yang membedakan itu adalah ketulusan niat kita untuk melakukan ibadah itu. Itu poinnya. Itu poinnya. Maka para ikhwah sekalian, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita diberikan oleh Allah kesehatan, mumpung kita diberikan oleh Allah usia, ya, maka ayo habiskan usia kita ini, ya, manfaatkan kesehatan kita ini, ya, untuk memaksimalkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan ditunda-tunda, ya. Salah satu prinsip ibadah itu adalah apa? Prinsip ibadah itu bersegera. Bersegera, ya. Kalau untuk kebaikan, segerakan. Khairul birri ajiluhu, sebaik-baik kebaikan itu kalau disegerakan, ya. Jangan ditunda-tunda kebaikan itu, jangan ditunda-tunda. Makanya sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil, hiduplah engkau di atas kehidupan dunia ini seperti orang asing, aw 'abiru sabil, atau orang yang melintas di sebuah jalan. Maka setelah mendengarkan itu, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, idza asbahta fala tantadiril masa
wa idza amsayta fala tantadiris sabah wa khudh min sihhatika li saqamik wa min hayatika li mautik. Kalau engkau sudah berada pada pagi hari, fala tantadiril masa. Jangan ditunda-tunda kebaikan itu sampai sore hari. Ya. Karena kita tidak tahu. Jangan sampai hidup kita itu sampai pagi saja. Sore sudah kita tidak hidup lagi. Idza asbahta fala tantadiril masa wa idza amsayta fala tantadiri sabah. Ya. Kemarin di bulan Ramadan, kemarin di bulan Ramadan. Ada yang ya kita kalau di internal kita itu ada namanya GDR ya. Gerakan donasi Ramadan. Ya. Ada yang menunggu momentumnya. Ustaz, nanti saya berdonasi di 10 hari terakhir Ramadan. Dia bilang begitu. Saya akan berdonasi di 10 hari terakhir. Kenapa? Karena ingin mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar. Saya katakan, iya, kalau Anda masih diberikan kehidupan sampai 10 hari terakhir Ramadan. Kalau tidak, maka kalau mampu sekarang, laksanakan. Ya. Jadi prinsip ibadah itu seperti itu. Ya. Ada juga ikhwah yang sudah mampu, akhwat yang sudah mampu mau berumrah atau ini. Dia bilang nantilah, tunggu Ramadan. Saya bilang iya, kalau kita masih hidup sampai Ramadan, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, ya. Ibadah itu tidak mengenal musim, seperti yang saya katakan tadi. Jadi tidak ada musim-musim tertentu. Memang ada musim-musim yang memiliki keistimewaan. Tapi secara prinsip ibadah itu tidak mengenal musim. Kapan saja selama ibadah itu disyariatkan untuk kita lakukan. Ya. Jadi para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, nah ini yang harus kita maksimalkan, ini yang harus kita jaga. Konsistensi kita melakukan ibadah, dan termasuk di antara kebaikan-kebaikan ibadah itu adalah menuntut ilmu. Maka insya Allah kita akan kembali setelah Ramadan ini. Setelah Ramadan kita akan kembali mengkaji pembahasan fikih kita dari kitab Fiqhul Muyassar yang masih membahas tentang fikih muamalah dan yang terakhir kita bahas itu terkait dengan masalah al-qard, utang piutang utang piutang. Dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan malam ini. Saya kira ini mukaddimah saja saya sampaikan. Insya Allah pengajian kita yang akan datang, kita akan masuk pada pembahasan ar-rahan, pembahasan tentang gadai. Jadi utang piutang, nah yang akan datang ini masuk pembahasan tentang ar-rahan terkait dengan masalah gadai. Dan ini banyak yang dilakukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita, maka kita perlu tahu terkait dengan hukum-hukum terkait dengan masalah gadai. Saya kira demikian, ini sebagai pengantar pada malam hari ini. Sebelum kita tutup, belum masukkan waktu masih panjang. Saya persilahkan kalau ada pertanyaan, ada hal-hal yang ingin ditanyakan, disampaikan, saya persilahkan. Silakan. Iya. Waalaikumsalam. Masya Allah. Masya Allah.
Masya Allah. Nah, ya. Selesai Ramadan kita pergi haji. Dan memang ini haji ini ibadah yang disyariatkan setelah Ramadan, ya. Jadi musim-musim haji itu mulai bulan Syawal. Orang sudah bisa berniat haji itu bulan Syawal. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Jadi mulai bulan Syawal itu sudah boleh seseorang pergi ke Mekah dan kemudian di miqat dia katakan labbaik Allahumma hajjan. Niatnya untuk pergi haji. Tapi ya, kalau dia ambil haji ifrad, maka sejak bulan Syawal dia pakai ihram terus sampai tanggal 10, bukan tanggal 10 lagi, tanggal 10 sampai tanggal 10. Ya, 10 atau 11 Zulhijjah. Bayangkan pakai ihram. Itu kalau diambil haji ifrad, ya. Kecuali kalau diambil haji tamattu. Nah, pertanyaannya, ya, ingin saya katakan bahwa memang setelah Ramadan itu ibadah haji memang, ya, ibadah haji. Jadi tidak ada masalah ditanyakan masalah haji. Ya. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya, jadi kalau kita tawaf, ya, kita tawaf. Kemudian di tengah tawaf kita itu batal, hadas, ya, kentut, ya, atau yang lainnya batal, ya, batal. Maka setelah kita berwudu, salah satu persyaratan tawaf itu harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Beda dengan sa'i. Kalau sa'i tidak mempersyaratkan harus suci dari hadas, ya. Itu bedanya. Nah, kalau tawaf itu syaratnya adalah, ya, itu memang syaratnya adalah harus suci dari hadas. Maka ketika kita batal, apakah dia seperti sholat? Ya, kalau kita batal dalam sholat kita di rakaat kedua atau rakaat ketiga, diulangi dari awal? Diulangi dari awal. Nah, kalau tawaf, ya, tawaf, pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah tawaf itu ibadah yang setiap putarannya itu berdiri sendiri. Maka ketika seseorang itu batal dalam tawafnya, ya, batal dalam tawafnya, jadi seperti kita puasa. Kalau ada yang membatalkan kita puasa dalam salah satu hari puasa, tidak diganti itu Ramadan 30 hari. Yang kita ganti itu adalah yang batalnya saja. Maka seperti itu pula lah ibadah tawaf. Ya. Nah, adapun yang mengatakan bahwa memang betul ketika dikatakan tawaf itu seperti salat, ya, dalam hadis dikatakan, ya, tawaf itu seperti salat illa annallaha abaha fihil kalam, melainkan Allah membolehkan ketika kita tawaf itu boleh kita berbicara. Jadi sebenarnya menganalogikan 100% antara tawaf dengan sholat itu juga tidak tepat, ya, mengkiaskan atau menyamakan sholat dengan tawaf itu 100% sama, itu tidak tepat, karena memang ada sisi-sisi pembeda antara orang yang tawaf dan orang yang sholat. Salah satu diantaranya kita boleh bicara, salah satu diantaranya seperti yang kita sebutkan tadi. Jadi wallahu alam, ya, saya tidak tahu apa ininya, tapi landasan yang kuat bahwa memang tawaf itu setiap putarannya itu berdiri sendiri. Jadi kalau boleh bisa dibayangkan. Ya, bisa dibayangkan nanti kalau kita pergi haji, siap-siap memang menghadapi situasi yang tidak diinginkan, ya, diinginkan. Itu nanti tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu tawaf haji, ya, intinya rukunnya haji itu setelah kita wukuf di Arafah.
nanti kita akan pergi ke Mekah untuk tawaf ifadah. Itu puncak-puncaknya, padatnya pelaksanaan tawaf. Selama saya melaksanakan tawaf ifadah di tanggal 10 atau tanggal 11, ini pengalaman pribadi, ya, itu tidak pernah bisa tawaf di lantai 1. Selamanya saya dapat di lantai 3 yang paling atas itu. Itu seluas, tidak tahu seluas apa ya. Bayangkan padat dan jadi desak-desakan. Di lantai 3 pun sudah desak-desakan. Apalagi kalau bawa istri, bawa rombongan, pasti tidak bisa kita dibawa. Kalau tidak lantai 2 juga penuh, akhirnya diarahkan ke lantai 3. Nah itu selesainya, itu sampai 2-3 jam. Nah bayangkan, kalau di putaran ke-7 batal. Belum sa'inya nih, belum sa'inya. Kan harus sa'i juga. Ya. Jadi tawaf, bayangkan kalau Anda batal di putaran yang ke-7, batal, kentut. Ya, silahkan diamalkan. Ya, mau mulai dari awal itu. Jadi alhamdulillah, ya, alhamdulillah dalam prinsip haji itu ada satu prinsip yang tidak dimiliki oleh ibadah yang lain. Syariat kita ini sudah tahu, Allah itu sudah tahu, ibadah haji itu tidak pernah sepi. Ya, Allah sudah tahu. Sepinya itu waktu Covid saja. Dari sejak awal pensyariatan haji sampai hari ini selalu ramai. Dan kalau kita baca dalam sejarah pelaksanaan ibadah haji, yang namanya orang meninggal di melaksanakan ibadah haji karena berdesak-desakan, itu sudah biasa. Jadi kalau ada berita tentang kematian, memang ada orang yang memang menginginkan mati pada saat haji, dan tidak ada kematian yang paling mulia kalau kita mati dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Itu yang memang kita cari. Makanya ada orang, ya dulu ya saya ingat nenek saya itu pergi haji masih pakai kapal. Ya, memang kalau sudah naik kapal itu ya sudah, makanya tradisi kita itu diantar satu kampung. Sampai sekarang diantar satu kampung. Kenapa? Karena memang sudah perpisahan. Kalau dulu orang pergi haji itu sudah perpisahan, biasanya tidak kembali lagi. Apalagi yang pergi haji memang sudah tua-tua. Jadi memang tradisi mengantar orang haji itu satu kampung itu bisa difahami, ya, bisa difahami kenapa itu, karena itu. Ya. Jadi tidak pernah sepi. Bayangkan kalau ya, kalau kita pakai pendapat yang mengatakan harus diulangi dari awal itu tawaf. Aduh. Ya, maka wallahu alam, yang saya ketahui dan itulah pendapat yang kuat, ketika kita batal tidak perlu diulangi dari awal, kita cukup menyambung di mana kita, di putaran berapa kita batal. Jadi kalau di putaran keempat, maka putaran empatnya yang kita ulangi, kemudian kita lanjut ke putaran berikutnya. Bahkan sebagian para ulama dalam manasik haji itu bukan putarannya, tempatnya di mana kita batal. Jadi di mana posisinya pas kita batal, di situ langsung kita lanjutkan. Ya, di situ kita lanjutkan. Sama juga para jamaah sekalian, kalau sementara kita tawaf, karena ini ditanya masa tawaf, tiba-tiba qomat, ya, kan tawaf itu tidak pernah berhenti, sama dengan jam ini, tidak pernah berhenti itu tawaf di Ka'bah, siang, malam, pagi, tidak ada. Kapan dia berhenti? Ketika kita sholat saja, sholat wajib. Adapun sholat tarawih pun itu orang masih tawaf. Nah, pada saat qomat, jamaah haji itu juga harus sholat. Tidak boleh dia tawaf, tidak boleh dia lanjutkan tawaf, ikut sholat. Nah, ketika dia berhenti,
Apakah dia memulai dari awal atau dari tempat di mana dia? Itu sama. Dia memulai dari tempat di mana dia berhenti. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam. Iya. Ada lagi? Iya. Tanah suci? Ya. Jamaah haji. Ya. Mina. Ya. Iya, jadi prosesi ibadah haji itu kalau kita sudah masuk bulan Zulhijjah, prosesinya itu dimulai pada tanggal 8. Pada tanggal 8. Tanggal 8 apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tanggal 8 itu disebut dengan Yaumut Tarwiyah. Hari Tarwiyah. Apa itu hari Tarwiyah? Tarwiyah itu mengumpulkan air. Karena dahulu itu, para jamaah sekalian, dahulu itu Arafah itu padang, tandus, kering, tidak ada air. Jadi jamaah haji yang datang ke Arafah itu harus bawa air. Nah, dari mana airnya? Itu dari Mina. Makanya disebut Yaumut Tarwiyah. Jadi pada tanggal 8 itu sunnahnya Rasulullah itu ke Mina dulu, bermalam di Mina. Tanggal 8. Nanti keesokan paginya sebelum masuk waktu duhur, Rasulullah bergerak menuju ke Arafah untuk wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu mulai tanggal 9 setelah waktu duhur. Ya, waktu duhur. Jadi sunnahnya memang kita ke Mina dulu. Ke Mina dulu baru besok paginya atau besok ya menjelang duhurnya kita berjalan ke atau berangkat ke Arafah. Tapi para jamaah sekalian, untuk hari ini kalau kita mau lakukan itu dengan jumlah jamaah haji yang luar biasa banyaknya, itu kesulitan. Maka bahkan yang ya saya pernah ya beberapa kali ikut tanggal 8 itu ke Mina, itu malamnya itu kita sudah diperintahkan untuk bergerak ke Arafah. Jadi tidak sempat bermalam sampai subuh juga sekarang di Mina itu. Karena memang jumlah jamaah haji yang harus diatur masuk. Bayangkan 3 juta orang, bahkan realnya itu sebenarnya bukan 3 juta. Datanya itu 3 juta, yang pergi itu 5 juta sebenarnya. Nah, ya. Itu penduduk Mekah ya, saya tidak tahu sekarang ya, karena sekarang lebih ketat lagi. Penduduk Mekah itu hampir semuanya pergi haji. Tapi mereka nanti perginya itu tanggal 9 langsung ke Arafah. Ya, langsung ke Arafah. Setelah dari Arafah mereka pulang ke rumahnya, melontar jumrah ya dari tempatnya masing-masing. Jadi mereka berhaji ya, itu yang saya tahu. Jadi hitung-hitungan pemerintah itu 3 juta, tapi yang pergi itu sampai 5 juta. Jadi bisa dibayangkan jumlah yang banyak itu ya, yang banyak itu mau dimobilisir dalam waktu yang singkat itu mustahil. Maka kalau pemerintah Indonesia, saya kira memang mereka mengatakan kami tidak bermalam lagi tanggal 8 itu. Jadi dari hotel itu jamaah haji langsung diantar ke mana? Ke Arafah. Nanti bermalamnya di Arafah. Karena kalau besok paginya baru mau di waduh, luar biasa. Selesai wukuf baru bisa kita sampai. Selesai masuk waktu. Jadi itu sekarang karena memang pengaturan yang luar biasa dengan jumlah jamaah haji yang semakin banyak, maka pengaturannya seperti itu. Wallahu a'lam. Tapi kalaupun bisa, ya sebagian tetap kalau dalam jumlah-jumlah yang kecil mungkin bisa dia mabit dulu di Mina, kemudian besoknya ke Arafah, itu bisa. Tapi kalau satu kloter, wah itu
aturnya sulit. Jadi kalau kita sendiri atau kita beberapa rombongan, kita biasanya begitu, memisahkan diri, bisa itu. Tapi kalau dalam jumlah yang banyak, agak setengah mati. Ya, setengah mati. Bisa. Dan banyak yang lakukan, Tapi rata-rata yang lakukan itu pribadi-pribadi, tidak dengan jumlah rombongan yang besar. Ya, karena kalau mengatur jumlah yang, kalau jamaah haji Indonesia kan sekarang berapa jumlahnya? 250.000 mungkin, atau bahkan lebih. Ya, itu jumlah yang sangat banyak. Ya, itu kalau mau diatur seperti itu agak sangat sulit. Ya, ya. Silakan. Sudah masuk waktu ya? Oh ya, terakhir. Zakat. Nisab. Ya. Berapa? Ya. Ya. Jadi para ulama kita dahulu nisabnya itu ada dua, nisab emas dan nisab perak. Nisab emas itu 20 dinar, ya. Nisab perak itu 200 dirham. Ya, 200 dirham. Itulah yang dikonversi ke gram. Kalau emas itu 80, ada yang bilang 84, ada yang bilang 85. Kalau perak itu 595 kalau tidak salah, ya, 595 gram perak. Nah, sekarang uang yang kita miliki itu dikonversi ke mana? Dikonversi ke emas atau dikonversi ke perak? Dua pendapat para ulama. Yang pertama, kebanyakan para ulama mengatakan uang yang kita miliki itu dikonversi ke emas, karena emas itu relatif dari dulu lebih stabil. Ya. Jadi dikonversinya ke mana? Ke emas. Jadi kalau emas itu 84 gram atau 85, itu sekitar 80 juta. Jadi nanti kalau kita punya uang 80 juta, itu baru wajib zakat. Jadi kalau masih 50 juta belum wajib, meskipun sudah tersimpan 1 tahun. Itu menurut pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan nisabnya itu mana yang lebih maslahat buat fakir miskin. Jadi dia tidak katakan emas atau perak, dia tidak katakan itu. Dia katakan pendapat yang kedua, mana yang lebih bermaslahat buat fakir miskin. Jadi kalau untuk sekarang, karena perak itu lebih rendah nilainya, maka mereka nisbatkan kepada perak. Nah, perak itu 595 itu kira-kira sekitar 7 atau 8 juta. Jadi kalau antum punya duit 8 juta dan sudah tersimpan 1 tahun, itu sebenarnya kalau mengikuti nisab perak ini sudah wajib zakat. Ya. Rata-rata ada jualnya tuh. Ya. Jadi kalau antum punya uang 7 juta, 8 juta, tersimpan 1 tahun di dalam tabungan, tidak ada utang, aman ya, tidak ada utang, tidak ada cicilan, ya, dan seterusnya. Berarti antum itu sudah orang yang dianggap mampu dan kaya dalam Islam. Dan itu pendapat juga disebutkan oleh para ulama dan dipilih oleh sebagian para ulama. Ya. Dan saya secara pribadi nih ya, secara pribadi lebih condong kepada pendapat yang kedua itu, ya, karena saya mau menghadap kepada Allah, dan ketika ditanya sudah bayar zakat, saya bilang saya sudah bayar zakat. Ya. Itu ininya, dalil pribadi saya, ya. Jadi saya lebih condong dengan pendapat yang kedua itu, ya, karena kalau mau tunggu 80 juta kayaknya lama itu, dan ya. Sementara saya merasa diri saya mampu, alhamdulillah. Saya tidak terima zakat saat ini. Kalau ada yang bayar zakat ke saya bilang, saya bukan orang miskin, bukan orang fakir, tapi bukan juga orang terlalu kaya. Tapi saya punya tabungan ya, mungkin di atas 10 juta. Ya. Maka ya saya merasa bahwa saya sudah cukup. Jadi keluarkanlah zakat. Ya.
Nanti pada hari kiamat kalau ditanya, kenapa tidak keluarkan zakat? Ternyata yang benar itu adalah pendapat yang kedua. Jadi mau kayak apa? Ya, jadi para jamaah sekalian, ada satu prinsip dalam agama kita ini, kalau ada dua pendapat, kita pilih pendapat yang lebih berhati-hati. Nah, itu lebih selamat. Sama juga isbal atau tidak. Ada kan pendapat yang mengatakan tidak apa-apa jadi bawah mata kaki, tapi nanti pada hari kiamat ternyata yang di atas mata kaki benar. Jadi kita pilih yang mana ini? Yang lebih berhati-hati. Ini pendapat saya pribadi, meskipun wallahu alam ya, banyak para ulama memilih karena emas itu lebih stabil, maka mereka pilih pendapat itu, dan itu ya memiliki kekuatan yang masya Allah. Tapi untuk ya di Arab Saudi sendiri, sebagian para ulama memilih untuk kembali ke nisab perak, ya, ke nisab perak. Ya, banyak para ulama memilih pendapat itu karena mereka mengatakan pendapat itu lebih berpihak kepada fakir miskin, ya. Karena orang yang punya uang 10 juta itu banyak, dan kalau di masjid ini mungkin hampir semuanya punya, maka harusnya sudah wajib zakat, itu keluar zakatnya. Nah, ini pendapat saya secara pribadi mengikuti pendapat sebagian para ulama kita. Barakallahu fikum. Ya, saya kira seperti itu. Kita tutup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.